Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Salyudin Hasim Official dimanapun berada, sebuah keberkahan bagi kita semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang. Pada kesempatan ini kita semuanya dikunjungi oleh salah seorang tokoh nasional, Bapak Dr. Haji Laode Ida MA. MA MPD? Tidak MPD saya. MA. Alhamdulillah, melalui kesempatan yang singkat ini kebetulan beliau juga sangat sibuk ya, berkesempatan untuk silaturahim di Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang. Kami ingin berbincang-bincang dengan beliau sekaligus berbagi pengalaman hidup. Ya, yang saya ketahui beliau ini adalah seorang anak desa. Anak desa dengan segala macam keterbatasan hidup waktu beliau bersekolah dulu, tapi kemudian alhamdulillah dengan kegigihan dalam berjuang beliau bisa menggapai cita-cita yang sangat tinggi di dalam hidupnya. Bahkan beliau ini memiliki berbagai macam aktivitas pengalaman kerja, termasuk di tingkat nasional. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Gimana kabarnya Pak Haji? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik-baik. Ini dalam perjalanan keliling Sulawesi Tenggara sekarang. Iya, baik Pak Haji. Kebetulan kami ini bersama santri ingin mendengarkan kisah-kisah motivasi bagaimana waktu kecil Pak Haji bisa mencapai level tertinggi dalam pendidikannya. Silakan Pak Haji. Ya, pertama saya kira niat, tekad, dan kerja keras kita. Dulu kehidupannya memang tidak seperti yang dibayangkan sekarang ini. Kalau orang berpikir secara rasional, saya kira tidak mungkin saya mencapai posisi dan taraf seperti sekarang ini. Karena semua orang tahu, kalau di Muna itu semua orang tahu. Dulu waktu kecil itu saya jualan kacang di Tugu di Rahai saya jualan kacang. Itu waktu SMP, dan saya berhenti ketika saya kira waktu masuk SMEA, waktu itu ya. Dan saya kemudian aktif sebagai remaja masjid pada saat. Tapi pada waktu kecil itu memang tidak seindah seperti yang dibayangkan sekarang, dan tidak mungkin kalau sekali lagi kalau dipikir berdasarkan alasan-alasan yang masuk akal ya. Karena orang tua saya ya petani kecil, pedagang serabutan di pasar, dan saya turut membantu. Saya anak ke-13 dari 13 bersaudara, sehingga bisa dibayangkan tuh orang tua sudah tua, kemudian saya harus sekolah dengan biaya dari orang tua. Saya pikir saya harus bantu pada saat itu, dan kemudian alhamdulillah perjalanan waktu setelah saya tamat dari Raha saya langsung ke Jakarta. Saya punya tekad bahwa kalau orang mau memperbaiki hidup harus dengan sekolah. Karena dengan pendidikan kita bisa meraih pekerjaan yang lebih baik. Itu pikiran saya pada waktu itu. Minimal kita merubah dari nasib orang tua yang buta huruf ya, menjadi saya bersekolah. Gitu kira-kira. Dan saya punya prinsip dalam hidup saya tidak pernah merasa rendah diri. Saya tidak pernah merasa minder dari orang-orang yang kaya. Bayangkan dari desa langsung ke Jakarta pada tahun 80-an ya. 81 akhir saya di Jakarta, dan kehidupan Jakarta sudah glamor ya. Teman-teman sekelas pun sudah begitu kaya mereka. Cuma saya yang hidupnya dari keluarga yang sangat terbatas. Gitu kira-kira Pak Ustaz. Iya Pak Haji, kalau membaca riwayat
aktivitas dan perjuangan Bapak ini kan sudah banyak sekali Iya. amanah jabatan yang diraih. Kira-kira apa impian Pak Haji sekarang ini? Sekarang ini jabatan saya yang saya pernah raih di tingkat nasional adalah jabatan yang pertama diraih oleh orang asli Sulawesi Tenggara yang berasal dari Sulawesi Tenggara, yaitu sebagai pejabat tinggi negara. Wakil ketua DPD itu sampai sekarang ini masih istilahnya pejabat tinggi negara sebetulnya. Kalau pejabat negara itu hanya DPR, DPD aja pejabat negara. Kalau minanya sering disebut pejabat tinggi, itu baru saya. Dan kemudian saya pimpin lembaga negara namanya Ombudsman 5 tahun juga. Jadi 10 tahun saya pejabat tinggi negaranya, 5 tahun saya pimpin lembaga negara, jadi 15 tahun. Saya kira masih tetap produktif untuk berkarya bagi kepentingan bangsa kita ya, masyarakat kita, negara kita. Saya ingin masuk di DPR dulu, baru kemudian ketika terpilih nanti insya Allah saya akan tarung lagi menjadi gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi saya akan masuk tarung jadi calon gubernur. Jika terpilih, insya Allah terpilih pada tanggal 14 Februari nanti ya. Jadi itu perjalanan yang sebetulnya simultan antara calon DPR dan calon gubernur di Sulawesi Tenggara. Dan insya Allah kan itu peluang-peluang itu terbuka saya lihat. Dan tentu tetap berdoa ya. Dan saya tetap mengandalkan doa. Tentu berjalan bersama dan ikhtiar manusia. Itu sejak dulu. Saya tidak pernah, sejak saya sekolah, saya merasakan bahwa hidup ini tidak mudah. Gitu. Maka saya berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena usaha saya coba bayangkan, saya sekolah di Jakarta, kuliah di Jakarta, dengan biaya yang sangat terbatas. Ya, sandarannya di mana? Tentu saya berusaha, saya bangun relasi dengan semua orang, tapi yang terpenting juga saya tetap berdoa itu sekembalinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin ikhtiar manusia hanya ikhtiar, itu kita bisa stres juga. Setelah saya ikhtiar tidak tercapai, wah itu kita bisa stres. Tetapi kalau kita kembali berdoa dan kita berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu semuanya peluang kita dalam diri kita, dalam hati kita. Sehingga sekali lagi perjalanan hidup yang sudah panjang ini insya Allah itu kita tetap akan melakukan ikhtiar dan doa secara istiqomah. Baik, Pak Haji, pertanyaan yang pamungkas ini. Pertanyaan yang terakhir. Kenapa Bapak ingin menjadi gubernur Sulawesi Tenggara? Dan kira-kira potensi apa yang dimiliki oleh daerah ini sehingga Bapak itu punya obsesi yang besar bisa membawa daerah ini menjadi daerah yang bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia? Gini, kalau menjadi kepala daerah itu menentukan nasib rakyat daerah. Jadi ketika ada masalah di masyarakat, di tingkat rakyat, ya tentu yang bertanggung jawab menyelesaikannya adalah pemimpinnya yang bertanggung jawab. Karena punya kewenangan full di situ. Sebagai gubernur di provinsi itu sama dengan presiden tingkat negara sebetulnya, tingkat nasional. Kewenangannya full dan ketika sekali lagi ada masalah bisa langsung diselesaikan. Yang terpenting bagi saya sebetulnya adalah menjadikan daerah itu lebih unggul, kan lebih unggul ya, bukan sekedar maju, unggul dari yang lain. Kita punya potensi sumber daya alam yang banyak, pertambangan nih, lihat ya di sekitar kita ada tambang kan, siapa yang menikmati? Dalam sejarah tambang yang konvensional seperti ini, yang jadi menikmat tambang itu adalah para pemilik modalnya dan segelintir pejabat yang menjadi broker bisnis dan perizinan di daerah atau di tingkat nasional. Itu yang beruntung. Nah, rakyat, lihat aja rakyat di sekitar kaya enggak? Enggak, karena yang mengelola tambang itu hanya segelintir pengusaha atau sekelompok pengusaha dengan modal besar. Dengan modal besar mereka memperoleh keuntungan besar juga. Tapi larinya tidak ke rakyat. Ini kan rasanya saya sendiri tersiksa melihat ini.
Dan dalam sejarah tambang di dunia memang, karena saya menangani masalah-masalah pertambangan selama di Ombudsman, saya melihat tidak ada itu rakyat yang kaya di sekitar lokasi tambang. Apalagi unrenewable itu sumber daya yang tidak terbarukan. Artinya tidak bisa didaur ulang. Nah itu. Habis, ketika depositnya habis, ini kan jadi puing-puing saja itu. Yang kita lihat ini kan. Apa yang saya mau lakukan di situ sebetulnya ketika jadi gubernur adalah mencoba membuat aturan baru tentang kebijakan baru tentang pengolahan sumber daya alam kita, tambang khususnya. Caranya sederhana, lihat aja. Ini penambang itu nggak cukup penambang saja, dan setelah itu ketika dia bawa sampai ke jetinya, pelabuhannya, bukan urusan dia lagi. Itu urusan pemerintah daerah atau desa, dan hasilnya, dan hasil dari jalan tambang itu, dia sewa aja jalan tambang, dia sewa jeti, pelabuhan khususnya dia sewa. Masuknya ke desa atau ke Pemda atau ke perusahaan daerah, itu kan tiap hari masuk uang di situ kan. Satu. Kemudian kita harus transparan bagi untung ini. Berapa keuntungannya ini? Harus terbuka. Sekarang kan ada yang terbuka. Berapa keuntungan yang dimiliki oleh pengusaha tambang? Tidak ada yang tahu sekarang kecuali mereka sendiri. Dan Pemda hanya menerima jadi. Bagiannya kecil, masuk kas daerah, masuk kas negara. Itu namanya PNBP, pendapatan negara yang bukan pajak. Ya. Harusnya banyak, tapi kan tidak kecil sekali sekarang, dan ya tidak bermanfaat bagi rakyat lokal, tidak bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat lokal. Itu baru pada usaha tambang. Bagaimana sektor yang lain? Di Sulawesi Tenggara ini sektor pertanian dan perikanan yang begitu besar, sektor pariwisata, semuanya ini harus dikolaborasi. Itu berorientasi pada kepentingan rakyat dan juga daerah. Jadi rakyatnya punya pemasukan yang banyak, daerah memiliki pendapatan daerah, asli daerah yang cukup banyak juga nanti ya. Nah, itu hanya sekedar gambaran singkat gimana sumber daya alam itu dikelola berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat lokal, pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan juga pada peningkatan pendapatan daerah. Apa hasilnya? Ya, rakyat sejahtera, daerah maju, begitu kan? Jadi bukan sekedar maju seperti sekarang ini, itu harus lebih unggul. Bagaimana caranya? Ini anak-anak ini, termasuk santri-santri, mereka yang unggul kasih investasi bidang sumber daya manusia di pesantren, di pendidikan kejuruan, di kampus-kampus, investasi ekstra, tidak seperti sekarang ini. Jadi mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul itu adalah tugas pemerintah. Dan setiap negara di dunia yang maju sekarang ini seperti Korea Selatan, Jepang termasuk China itu sebetulnya, atau apalagi negara-negara maju, tidak akan pernah terwujud impiannya seperti sekarang ini jika mereka tidak investasi sumber daya manusia. Artinya sumber daya manusia itu, anak-anak generasi muda ini dibiayai, hitungannya bukan cost, bukan biaya, tetapi investasi. Ini saya pinjam istilahnya Anies Baswedan, karena memang saya sependapat Anies Baswedan seperti itu. Jadi membiayai anak-anak, membiayai bidang pendidikan, mengeluarkan biaya yang besar bidang pendidikan, itu bukan cost, bukan biaya, tapi investasi. Anak-anak kita tinggal pilih, ini mau sekolah di mana sekarang? Dia bisa bahasa Arab, kirim ke Arab, kirim ke Timur Tengah, bisa bahasa Inggris, kirim ke luar. Dan di luar mereka lebih bisa berkembang. Kalau perlu tidak usah pulang ke Indonesia. Kalau dapat kerjaan lebih bagus keluar, kenapa pulang ke Indonesia? Tapi sekarang kan yang lebih banyak kita kirim keluar itu adalah unskilled laborers. Itu tenaga-tenaga kerja yang tidak berketerampilan baik. Akhirnya posisi tawar tenaga kerja kita di luar negeri rendah. Berbeda dengan Filipina. Filipina itu ya
dibayar dia sebagai homemade misalnya, pembantu rumah tangga yang hanya cuci dan setrika, itu aja. Ketika dia tawar yang lain, itu bukan. Ketika disuruh yang lain, itu that's not my job. Jadi real kerjaan mereka, orang Indonesia tidak serabutan ya. Karena memang butuh dia kerja, dia tidak punya keterampilan khusus. Apalagi bahasa Inggris mungkin ya satu-satu sudah mulai baik lah. Modalnya Filipina itu, modalnya Bangladesh, modalnya India, itu kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik. Di Indonesia itu juga yang kita harus prioritaskan. Dan ingat, anak-anak sekarang ini kita harus didik juga bahasa Inggris dan bahasa Arab kalau di pesantren atau bahasa yang lain. Karena persaingan ke depan semakin ketat. Bahasa Inggris bukan lagi bahasa yang kayak bahasa dulu kan ya sulit sekali orang berbahasa Inggris. Sekarang enggak. Semua anak muda di berbagai negara itu berbahasa Inggris yang baik. Dan persaingan di tingkat kira-kira. Jadi menjadi gubernur sebenarnya bukan untuk saya. Kalau saya selesai kan, selesai. Saya bisa hidup dengan baik tanpa dengan jabatan tertentu atau tanpa jabatan pun saya bisa hidup dengan baik. Tetapi kepedulian saya terhadap warga Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara dan daerah ini itu jauh melampaui sekedar harapan hidup saya, sekedar impian dalam hidup saya. Impian hidup dalam saya itu sebetulnya itu ya akan lebih terasakan orang lain ketika saya menjadi pejabat yang menentukan di daerah ini. Akan lebih terasakan. Dan lihat saya, rekam jejak saya dalam perjalanan hidup saya, tidak pernah saya membuat orang lain lebih sengsara. Tidak. Saya selalu menjadikan orang lain lebih baik, saya membantu orang lain dan sebagainya. Itu pada posisi tidak menjadi pejabat, adalah para pejabat yang tidak terlalu menentukan negeri ini. Tapi kalau menjadi kepala daerah, apalagi gubernur, full tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah terarah untuk bagaimana rakyat sejahtera, anak-anak muda itu bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik dan investasi bidang pendidikan yang lebih besar, dan kemudian sumber daya alam dikelola dengan baik dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Itu. Jadi impian itu bisa terwujud jika saya menjadi gubernur. Jadi saya menjadi gubernur nanti bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya kan sekarang lihat aja, saya kemana-mana insya Allah saya ada fasilitas yang lumayan cukup lah ya. Tidak berlebihan tapi cukup. Tapi ketika sesuatu yang cukup itu hanya untuk diri saya, ternyata banyak orang lain yang ternyata masih harusnya memperoleh kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak tersentuh dengan kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan daerah. Karena memang orang-orangnya yang mengolah daerah tidak memiliki kepedulian untuk itu, saya merasa tersiksa untuk itu. Oleh karena itu, kembali untuk berusaha untuk menjadi gubernur, ya untuk kepentingan tadi. Insya Allah, ya tentu kita berusaha dan berdoa. Jika Allah meridhoi, maka kemudian kita jadi gubernur depan. Masya Allah, saya terlena ini, terlena saking apa istilahnya itu sempurna penjelasannya sampai saya bingung mencari pertanyaan berikutnya. Para pemirsa sekalian, terima kasih banyak sudah menyaksikan bincang-bincang ini. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sangat berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, mewujudkan, mengijabah doa-doa kita semuanya sehingga Bapak Dr. Haji Laude Ida mencapai cita-citanya, terpilih sebagai anggota DPR RI, mewakili Sulawesi Tenggara, dan insya Allah akan melangkah sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan bosan-bosan menonton channel ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar di masa mendatang kami selalu menghadirkan konten yang positif dan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Waalaikumsalam.